Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear. Pada kesempatan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang sistem persamaan linear ya. Nah, apa sih bedanya pertidaksamaan linear dengan persamaan linear? Pertidaksamaan linear ini akan terbagi menjadi dua, yaitu satu variabel dan dua variabel. Nah, kalau pengertiannya itu mirip ya, di mana pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kecil, besar, besar sama dengan, kecil sama dengan, atau tidak sama dengan, gitu ya. Jadi dari kosakatanya saja kita bisa terjemahkan bahwasanya pertidaksamaan itu adalah kalimat yang tidak mengandung tanda sama dengan gitu. Jadi kalau di dalam persamaan linear satu dan dua variabel kan tidak ada istilahnya kecil sama atau besar sama, tapi adanya sama dengan. Nah, kebalikannya di sini gitu. Contohnya 2x tambah satu besar dari 7, 2x tambah satu besar dari 7. Ya, kalau besar dari 7 itu kan bisa jadi 8, 9, 10. Kemudian ada 2m kurang 3 kecil dari 15. Kemudian contoh lainnya 2t besar sama dengan 14 atau 5x tambah 8 kecil sama dengan 2x tambah 14. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan linear ini, baik yang satu variabel maupun dua variabel? Dalam penyelesaian pertidaksamaan linear, dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama, caranya dengan menambah, mengurangi, mengali, dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Contohnya kayak gini ya. X ditambah 3 besar sama dengan 7. Nah, kedua ruasnya kiri dan kanan kita kurangi dengan 3 supaya apa? Supaya ruas yang sebelah kiri ini hilang angka tiganya gitu. Jadi kita kurangi dengan 3. Nah, supaya seimbang maka sebelah kanan juga kita kurangi dengan 3. Sehingga dihasilkanlah X tambah 3 kurang 3 besar sama dengan 7 dikurang 3. Jadi dapatlah nilainya atau himpunan penyelesaiannya itu X besar sama dengan 4. Nah, X besar sama dengan 4 disebut penyelesaian dari X tambah 3 besar sama dengan 7. Jadi yang besar sama dengan 4 itu berapa? Berarti ada 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu. Jadi kalau dalam persamaan linear itu kita hasilnya konstanta. Nah, kalau dalam pertidaksamaan ini hasilnya berupa interval gitu. Jadi besar samakah atau kecil sama dengankah gitu. Berikutnya ini masih mengurangi dengan angka yang sama atau konstanta yang sama. Contohnya 3x tambah satu besar sama dengan 18. Ini boleh kita coret 3 dengan 18-nya ya. Ini 3 habis di sini ini menjadi 6. Boleh. Nah, kalau di sini, di langkah yang ini kita kalikan ke dalam 3x tambah 3 besar sama dengan 18. Didapatkanlah, sebelah kiri itu ada 3, sebelah kanan 18, maka kita kurangi sebelah kiri ini dengan 3, kita kurangi juga yang sebelah kanan ini dengan 3. Didapatkanlah 3x besar sama dengan 15 dan X besar sama dengan 5 gitu. Jadi penyelesaiannya adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kita masukkan 5 ya, karena di sini ada tanda besar sama dengan, ada tanda sama dengannya, berarti 5-nya masuk. Kemudian untuk berikutnya ada X dikurang 10 besar dari 3X. Nah, ini agak berbeda dari contoh sebelumnya. Sebelah kiri kita punya variabel X, sebelah kanan kita juga punya variabel X gitu, 3X. Nah, langkah pertama adalah kita jumlahkan kedua ruas ini dengan 10 agar yang 10 ini hilang gitu. Jadilah X kurang 10 tambah 10, 3X tambah 10. Jadinya X besar dari 3X tambah 10. Nah, kita sama-sama kurangi dengan 3X agar sebelah kanan ini tinggal konstantannya saja. Jadi X ini kurang di 3X. Nah, 3X ini kita kurang juga dengan 3X tambah 10 dan didapatkanlah min 2X itu besar dari 10.
min 2x besar dari 10. Nah, kedua ruas kita kalikan sama-sama kita kalikan dengan min setengah agar apa? Agar yang kita hasilnya nanti ketemu x aja, kemudian tidak ada lagi tanda minusnya. Kalikan min setengah dikali min 2x ini hasilnya x, 10 kali min setengah itu hasilnya min 5. Nah, tandanya dibalik ya kalau kita mengalihkan ruas itu, kedua ruas itu dengan tanda minus, maka tandanya dibalik. Jadi hasilnya adalah x kecil dari min 5. Berarti kalau kecil dari min 5 ada min 6, min 7, min 8, dan seterusnya. Ya, tanda ketidaksamaan dibalik karena dikalikan dengan bilangan negatif. Nah, kemudian bagaimana cara membuat grafik penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel ini? Penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan nokta-nokta atau titik pada garis bilangan yang disebut dengan grafik penyelesaian. Ini yang untuk satu variabel ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita dapatkannya itu X besar sama dengan A dan kecil sama dengan B, maka kalau kita buatkan grafiknya pada garis bilangan, nah seperti ini ya, jadi A sampai B. A sampai B ini dibuat garis tebal, atau boleh juga dibuat apa ya, sebuah garis tinggi di sini, yang menunjukkan bahwasanya hasil penyelesaiannya itu adalah dari A sampai B gitu. Kemudian kalau X-nya besar dari A, kecil dari B, ini beda ya. Kalau yang tadi itu masuk A-nya dan B-nya, kalau di sini A-nya itu nggak masuk, B-nya nggak masuk juga. Berarti dari A sampai B, tapi A dan B-nya nggak masuk. Jadi garisnya di sini, titiknya di sini kita tuliskan dengan titik yang bulat bolong gitu. Kalau ini bulatnya penuh berisi, kalau ini bolong. Artinya A-nya nggak masuk dan B-nya juga nggak masuk. Kemudian bagaimana kalau X-nya besar sama dengan A dan kecil dari B? Berarti ini kan A-nya masuk, B-nya nggak masuk ya. Kemudian kita buatkan di garis bilangan, A-nya titiknya penuh dan B-nya tidak penuh, menunjukkan bahwasanya nilai B ini nggak masuk. Jadi penyelesaiannya itu dari A sampai dengan kurang B gitu, sampai dengan kecil dari B. Sebaliknya jika B-nya masuk, A-nya nggak masuk, maka garis bilangannya dapat kita lambangkan seperti ini, A-nya titiknya bolong, kemudian B-nya titiknya penuh ya, artinya nilai B-nya masuk. Kemudian bagaimana kalau X-nya besar sama dengan A, berarti A-nya masuk tapi nggak ada batasannya. Ya, jadi dari A seterusnya. Atau kalau kecil dari B, B ke bawah B kecil dari B dan B-nya nggak masuk kalau tidak ada tanda sama dengannya. Itu contoh dari cara membuat grafik penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel pada garis bilangan. Kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal untuk sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan grafik penyelesaian dari 3x kurang 1 besar dari x tambah 5. Nah, ini sama-sama kita jumlahkan dengan 1, kiri dan kanan, maka dapatlah 3x besar dari x tambah 6. Kemudian karena ini sama-sama punya x ya, kiri dan kanan, maka kita pindahkan ini ke kirinya, jadi 3x kurang x besar dari 6 dan 2x besar dari 6. Dapatlah X itu besar dari 3. Kalau besar dari 3 berarti 4, 5, 6, 7. Nah, karena di sini dikasih syarat, di sini dikasih syarat itu bilangan asli kurang dari 8, maka berarti 8-nya nggak masuk. Maka hasil penyelesaiannya adalah 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita buatkan garisnya ya kayak gini ya. Grafik penyelesaiannya itu adalah dari 4, 5, 6, 7 ya. Dari 4 sampai 7 gitu. Nah, ini penyelesaiannya kayak gitu. Berikutnya kita masuk penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Dua variabel berarti ada dua variabel yang harus kita selesaikan, yaitu ada X dan Y. Dan nah, bagaimana cara menyelesaikan
pertidaksamaan linear dua variabel ini, yang pertama, ini langkah-langkahnya silakan disimak. Pertama, gambar garis batas pertidaksamaan, yakni garis AX tambah BY sama dengan C. Jadi dianggap sama dengan dulu untuk membuat garis batasnya. Bagaimana cara membuat garis batasnya nanti kita lihat. Kemudian pilih titik titik uji ya. Titik uji itu yang berada di luar garis, misalnya X1, Y1 dan masukkan nilai X1 dan Y1 pada pertidaksamaan. Kemudian apabila pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik uji kita tadi itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, namun sebaliknya apabila pertidaksamaan tadi nilainya salah, maka berarti hasil daerah himpunan penyelesaiannya bukan yang itu gitu. Jadi kebalikannya. Kemudian tandai daerah himpunan penyelesaian dengan arsiran. Nah, ini langkah-langkah dari menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sebelum kita masuk cara menyelesaikannya, kita dudukkan dulu nih konsep pertidaksamaan linear dua variabelnya. Contoh nih, X besar sama dengan 2 ini 2 variabel atau satu variabel? Silakan dijawab. Nah, ternyata X besar sama dengan 2 ini merupakan dua variabel dan datangnya dari 1X tambah 0 Y besar sama dengan 2. Kalau ini X kuadrat tambah 2Y besar sama dengan 0, apakah ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Tidak ya, karena ini tidak sama, ini kuadrat, ini tidak kuadrat. Oke, kita langsung masuk contoh untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan nah, kita lihat contohnya, contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi gambarlah di sini ada soal, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari X. Nah, ini ya X besar dari 0, kemudian X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, kemudian jadi ada 3 pertidaksamaannya ya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua Y kecil besar sama dengan 0, dan yang ketiga ini 4X tambah 5Y kecil sama dengan 0 dan untuk X dan Y anggota bilangan real. Nah, langkah-langkahnya, gambarkan masing-masing grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Jadi kan, kalau X besar sama dengan 0 berarti nanti grafiknya itu ke kanan semua, positif semua, kemudian Y-nya itu positif ke atas ya. Jadi yang kita selesaikan itu ini ya, yang kita selesaikan tuh 4X tambah 5Y kecil sama dengan 20. Nah, langkah pertama adalah kita buat titik potong dari dari pertidaksamaan ini. 4X. Jadi yang seperti langkah-langkah tadi kita anggap dulu 4X tambah 5Y itu sama dengan 20. Kita tuliskan 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Nah, untuk menentukan titik potong, kita anggap dulu jika X-nya sama dengan 0, maka tentukan Y-nya. Berapa Y-nya? Nah, kalau X kita anggap 0 berarti 4 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 20. Maka 5Y sama dengan 20 dan dapatlah Y-nya itu 4 ya. Sehingga titik potongnya adalah 0,4. Nah, ini dia ya, 0,4. Dan yang kedua, kita anggap Y-nya sama dengan 0, maka berapakah X-nya? Jadi 4X ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. Dapatlah 4X-nya itu 20 dan nilai X-nya sama dengan 5. Sehingga titik potongnya adalah 5,0. Nah, ini dia. Nah, berikutnya adalah kita lakukan pengujian setelah kita dapatkan bahwa titik potongnya adalah 0,4 dan 5,0, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji ya. Melakukan uji, kita ambil melakukan uji, kita ambil titik sembarangan. Misalnya titik sembarangan itu titik yang berada di luar garis.
boleh, yang arah ke bawah, boleh yang arah ke atas. Nah, ceritanya kita belum tahu ya kalau ini hasil, himpunan penyelesaiannya. Anggaplah di sini titik yang, kamu mau ambil, misalnya titiknya kita mau ambil yang ini misalnya 0,1 ya, yang ini misalnya. Itu titik sembarangannya 0,1. Nah, kita ujikanlah ke persamaan ini. 4x tambah 5y kecil sama 20. Kita masukin titiknya 0,1 artinya x-nya 0, y-nya 1 gitu. 4 dikali 0 tambah 5 kali 1 kecil sama dengan 20 enggak gitu. Ini kan 0 ya, ini 5. 5 kecil sama 20. Benarkah 5 kecil dari 20? Benar. Benar. Nah, kalau benar, maka daerah ini atau daerah yang di bawah grafik ini adalah nah, semua daerah yang berada di bawah grafik adalah himpunan penyelesaian, begitu caranya. Paham ya? Jadi caranya kita ambil titik sembarangan boleh di sini, boleh di sini, dimanapun boleh di bawah garis ini, boleh juga di luar garis ini, asalkan bukan yang berada pada garis gitu. Jadi boleh aja kita ngambilnya di sini, misalnya 0,6 misalnya, kita ujikan ke sini. Maka kalau kita ujikan ya contohnya ya, 0,6 berarti 4 kali 0 ditambah 5 kali 6. Apakah kecil dari 20? Berarti kan ini 30, kecil nggak dari 20? Ini salah kan? Salah. Nah, maka yang 0,6 ini kan berada di atas garis ya atau di luar garis. Maka daerah yang ini bukan daerah penyelesaian seperti itu. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di bawah garis. Nah, ini kan luas ya. Kita tadi belum batasi. Nah, sekarang kita batasi dengan x besar dari 0. Kalau x besar dari 0 berarti dari sini ke kanan. Kemudian y-nya besar dari 0, maka dari 0 ke sini gitu ya. Jadi makanya daerah penyelesaiannya adalah ini, garis, sumbu X, sumbu Y, kemudian dibatasi oleh garis. Beda ceritanya kalau di sini katanya X kecil dari 0 gitu ya, kalau kecil dari 0 berarti sampai ke, garis negatifnya gitu. Ya begitu caranya, kita menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau satu variabel tadi cukup, dengan membuat, himpunan penyelesaian pada garis bilangan. Oke demikian, semoga dapat dipahami, sampai bertemu di pembahasan berikutnya.